Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Syafruddin, yang saya hormati Bapak Dr. Emral selaku pengampuh mata kuliah teori latihan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Trio Nanda Putra dari kelas E Pekanbaru dan rekan saya Boy Sandi. Di sini kami akan mempresentasikan paper teori latihan, yaitu ruang lingkup dan fungsi latihan. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak, karena terbatasan sarana prasarana saya tidak dapat memakai infocus. Jadi melalui video ini saya presentasikan bahan saya. Yang pertama, poin A saya sendiri memaparkan, dilanjut nanti poin B dengan Boy Sandi yang memaparkan. Poin A, hakikat dan ruang lingkup pelatihan. Definisi pelatihan: training sebagai proses yang sistematis dari yang berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan atau pekerjaannya. Menurut Harsono 1988. Menurut Rotting 1972, pelatihan adalah semua upaya yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kemampuan dalam pertandingan olahraga. Menurut Here 1982 menjelaskan dalam pengertian luas, pelatihan olahraga adalah keseluruhan proses persiapan yang sistematik bagi atlet untuk mencapai prestasi tinggi. Pelatihan adalah suatu proses berlatih yang berencana, menurut jadwal, menurut pola dan sistem tertentu. Metodis dari mudah ke sukar, teratur dari sederhana ke yang lebih kompleks, yang dilakukan secara berulang-ulang dan yang kian hari jumlah beban latihan kian bertambah. Poin kedua, tujuan dan ruang lingkup pelatihan. Yang pertama, tujuan utama latihan adalah untuk mengembangkan keterampilan dan performa atlet. Yang kedua, tujuan latihan atau training adalah untuk membantu atlet meningkatkan keterampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. Untuk mencapai hal itu, ada 4 aspek latihan yang harus dilatih, yaitu fisik, teknik, taktik, dan mental menurut Harsono 1988. Tujuan umum latihan di samping memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan, mencakup pengembangan dan penyempurnaan fisik secara multilateral, fisik secara khusus sesuai dengan cabur, teknik caburnya. Yang keempat, taktik strategi yang dibutuhkan. Yang kelima, persiapan optimal olahraga beregu, keadaan kesehatan atlet dan pengetahuan atlet. Saya lanjut, komponen-komponen sistem latihan. Komponen yang berlangsung mempengaruhi sistem latihan, diantaranya di pelaksanaan latihan, penilaian. Komponen kedua, komponen tidak langsung atau pendukung, diantaranya administrasi, kondisi ekonomi, dan profesionalisme serta gaya hidup masyarakat. Yang ketiga, alokasi dan kombinasi cabang olahraga yang tepat mengenai beban latihan, mencakup kegiatan berlatih dan bertanding. Selanjutnya, harus ada rasa saling percaya antara pelatih dan atlet atau setimnya. Selanjutnya, pelatihan diarahkan sesuai dengan tuntutan spesifik suatu cabang olahraga, seperti cabang olahraga pencak silat yang dimana butuh kecepatan, kekuatan, dan lain-lainnya. Lanjut, yang terakhir, kemampuan prestasi berlangsung tidak dalam garis lurus yang menanjak. Oke, untuk poin B, definisi latihan dan ruang lingkup latihan akan dilanjutkan oleh Boy Sandi. Sekian dari saya, Trio Nanda Putra, kelas E Pekanbaru. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada teman saya Trio Nanda Putra yang sudah menyampaikan materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Boy Sandi. Saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup teori latihan dan fungsi teori latihan. Secara garis besar, ruang lingkup teori latihan bertujuan untuk mendapatkan hasil dari sebuah latihan yang difokuskan. Jadi dalam bahasa lain, teori latihan ini
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seorang atlet. Kemudian dalam teori latihan ada 4 aspek yang dilatih. Yang pertama aspek fisik, yang kedua aspek teknik, yang ketiga aspek taktik, yang keempat aspek mental. Oke, yang pertama aspek fisik. Aspek fisik ini sangat penting dalam berolahraga. Kita paling sering melihat aspek fisik ini mengalami penurunan pada seorang atlet. Hal itu terlihat ketika dia mulai mengalami kelelahan ketika berolahraga. Maka dari itu, aspek fisik ini harus dilatih agar seorang atlet memiliki fisik yang bagus ketika bertanding. Yang kedua adalah aspek teknik. Aspek teknik ini merupakan sebuah keterampilan gerak pada suatu teknik cabang olahraga. Semakin bagus keterampilan gerak yang dimiliki, maka keterampilan teknik yang dilakukan akan semakin benar. Kemudian yang ketiga adalah taktik. Aspek taktik ini biasanya meliputi tentang penafsiran sebuah tindakan atau sebuah langkah ketika kita berolahraga. Pada aspek taktik ini, biasanya yang dilatih adalah taktik ketika menyerang, taktik ketika bertahan, dan masih banyak taktik lainnya sesuai dengan cabang olahraganya masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu aspek mental. Aspek mental ini tak kalah penting untuk dilatih, karena bila aspek fisik, teknik, dan taktiknya sudah bagus, tetapi mentalnya kurang, maka dia akan sering melakukan kesalahan ketika bertanding. Dalam aspek mental, yang paling sering dilatih adalah emosional. Emosional ketika bertanding, emosional ketika fair play, emosional ketika stres, itu sangat berpengaruh terhadap seorang atlet. Maka dari itu, aspek mental harus segera dilatih sebaik mungkin sejak dini. Oke, berikutnya tentang fungsi teori latihan. Fungsi teori latihan ini tidak jauh kaitannya dengan ruang lingkup latihan, yaitu untuk meningkatkan hasil dari latihan yang telah difokuskan. Tetapi di sini fungsi teori latihan berhubungan dengan beberapa ilmu ataupun teori-teori. Yang pertama, teori atau ilmu mekanika. Teori biomekanika yaitu untuk mendapatkan proses gerak dan efisiensi tenaga dan efektivitas gerak yang dilakukan. Dan dalam teori biomekanika ini tidak lupa untuk menghubungkan dan menggunakan teori hukum Newton. Yang kedua yaitu teori ilmu gizi. Pada teori ilmu gizi ini, seorang pelatih harus dapat menentukan apa dan jenis makanan apa yang baik untuk setiap kegiatan latihan. Maka dari itu, ilmu gizi ini merupakan ilmu yang mengatur tentang makanan dan gizi seorang atlet. Yang ketiga, teori psikologi. Pada teori psikologi ini terdapat teori untuk menenangkan atau mengatasi mental seorang atlet ketika dia bertanding, sehingga ketika bertanding psikologi seorang atlet sudah membaik. Kemudian teori yang keempat yaitu tentang teori struktur dan fungsi tubuh. Pada teori ini seorang atlet diminta untuk bisa beradaptasi terhadap suatu gerakan. Maka dari itu dibutuhkan peran seorang pelatih untuk bisa membantu seorang atlet untuk beradaptasi terhadap suatu gerakan, sehingga seorang atlet bisa memfungsikan tubuhnya dengan baik terhadap suatu cabang olahraga. Kemudian selanjutnya teori tentang gerak atau perkembangan gerak. Pada teori ini yang dibahas adalah proses perkembangan gerak, mulai dari yang geraknya biasa menjadi lebih baik, sehingga seorang pelatih harus bisa membantu dan memperbaiki gerak dari seorang atlet yang dibimbingnya.
agar pergerakan yang dimiliki atlet tersebut menjadi lebih baik. Teori yang terakhir adalah teori tes dan pengukuran. Pada teori ini, seorang pelatih biasa menggunakannya untuk sebagai acuan, yaitu tentang peningkatan yang dimiliki oleh seorang atlet. Jadi teori ini biasa digunakan untuk mendapatkan hasil atau data dari perkembangan seorang atlet. Maka dari itu tes dan pengukuran ini juga termasuk ke dalam sebuah fungsi teori latihan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada materi ruang lingkup teori latihan dan fungsi teori latihan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf dan silakan diperbaiki dan dibenarkan. Kemudian saya juga membutuhkan saran kepada teman-teman dan kepada Pak yang menonton video ini agar video ini atau materi ini bisa menjadi lebih baik. Kemudian bagi yang bertanya kami persilahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.